Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Semoga tetap selalu sehat ya, sehingga kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal matematika dari buku Matematika untuk siswa SD atau MI kelas 6 ya. Karangan dari Gunanto dan Desi Adalia ya. Buku ini diterbitkan oleh GAP atau Gelora Aksara Pratama. Yang mana isi buku ini itu sama dengan ISPS ya, Erlangga, cuman yang membedakan di latihan ulangan akhir babnya ya. Jadi setiap latihannya sama kecuali di latihan ulangan akhir. Maka yang mungkin ketinggalan pembahasannya untuk setiap latihannya bisa dicek di playlist ya. Di playlist sudah ada pembahasan SPS Matematika kelas 6, di situ sama semuanya kecuali untuk yang latihan ulangan akhir itu sudah saya buatkan playlistnya tersendiri untuk GAP atau Gelora Aksara Pratama. Oke, langsung saja kita bahas untuk kali ini ya, latihan ulangan pelajaran 3 ya, tentang lingkaran di paket 1, yang mana untuk yang bagian A di video sebelumnya sudah kita bahas. Sekarang kita lanjutkan untuk yang bagian B ya. Nomor 1, di sebuah ruang tamu terdapat hiasan dinding yang berbentuk lingkaran. Jika panjang diameter hiasan tersebut adalah 28 cm, berapa luas hiasan dinding tersebut? Oke, langsung saja kita simak penjelasan untuk soal nomor 1 sebagai berikut ya. Oke, di sini sudah saya tuliskan ya. Untuk nomor 1, jadi hiasan dindingnya tadi berbentuk lingkaran dengan diameter hiasan adalah 28 cm. Ditanyakan berapa luas hiasan dinding tersebut. Nah, untuk mencari luas hiasan dinding yang berbentuk lingkaran, maka kita harus tahu dulu rumus untuk mencari luas segitiga. Luas segitiga itu rumusnya adalah pi dikalikan jari-jari kuadrat atau pi r kuadrat. Yang mana tadi yang diketahui adalah diameternya 28 cm, maka jari-jari itu adalah setengah dari diameternya, berarti 28 dibagi 2, hasilnya adalah 14 cm. Ini udah ketemu jari-jarinya. Sekarang kita masukkan ke dalam rumusnya. Karena jari-jarinya 14, maka kita gunakan pi 22/7 ya, karena 14 itu kelipatan 7. Jadi 22/7 dikalikan jari-jarinya 14 kalikan 14, ini bisa kita coret ya, bagi 7 dapat 1, bagi 7 dapat 2 ya. Jadi 22 kali 2 kali 14. 22 kali 2 hasilnya adalah 44. 44 kita kalikan dengan 14, hasilnya adalah 616 cm. Jadi luas hiasan dinding tersebut adalah 616 cm persegi. Ini untuk penjelasan soal nomor 1. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 ya, ini agak saya munculkan sedikit. Oke, untuk soal nomor 2. Bayu memiliki sebuah sepeda. Roda sepeda tersebut memiliki jari-jari 35 cm. Jika Bayu mengendarai sepeda tersebut dan roda sepeda berputar sebanyak 1000 kali, berapa kilometer jarak yang telah ditempuh Bayu? Oke, langsung saja kita simak penjelasan untuk soal nomor 2 sebagai berikut. Oke ya, untuk yang nomor 2. Di sini jadi diketahui jari-jari roda sepeda Bayu tadi adalah 35 cm. Kemudian roda berputar sebanyak 1000 kali. Ditanyakan berapa kilometer jarak yang ditempuh oleh Bayu. Nah, di sini sudah coba saya coret-coret ya. Jadi untuk mencari jarak tempuh itu rumusnya adalah keliling dari roda dikalikan dengan banyaknya putaran ya. Kita cari dulu kelilingnya. Keliling dari roda tersebut kalau jari-jarinya tadi sudah diketahui ya, maka keliling itu rumusnya adalah 2 dikalikan pi dikalikan r atau jari-jari. Sama dengan 2 dikalikan pi-nya adalah 22/7 karena jari-jarinya 35 ya. 35 itu kelipatan 7, maka kita pakai pi-nya 22/7. Ini kita coret, bagi 7 dapat 1, bagi 7 dapatnya 5. Oke, 2 kali 22 kali 3 kalikan 5. 2 kali 22 itu 44.
44 dikalikan 5 hasilnya adalah 220 cm. Lah, sudah ketemu ya kelilingnya 220 cm. Nah, kalau satu kali putaran itu 220 cm, kalau 100 kali putaran atau jarak tempuhnya ya, jika berputar selama 100 kali putaran berarti 100 dikalikan dengan 220 atau keliling dari roda dikalikan dengan banyak putaran ya. Ini untuk mencari jarak tempuh ya. Kelilingnya tadi 220 kita kalikan dengan 1000 sama dengan 220.000 cm ya. Jadi jarak yang telah ditempuh Bayu adalah 220.000 cm karena ditanyakan dalam satuan kilometer ya. Dari cm ke kilometer itu naik 5 ya, naik 5 tangga. Setiap naik satu tangga itu dibagi 10, maka karena 5 tangga dibagi dengan 100.000 ya. Jadi 220.000 dibagi dengan 100.000 ini kita coret ya. Jadinya ini tinggal 22 per 10 ya. Kita bagi 2 dapat 11, kita bagi 2 dapatnya 5 sama dengan 11 per 5 km. Atau kalau kita jadikan dalam bentuk desimal adalah 2,2 km ya ini. Jadi untuk yang nomor 2 jarak yang telah ditempuh Bayu itu adalah 2,2 km. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini ada permukaan sebuah meja berbentuk lingkaran dengan diameter 60 cm. Di atas meja tersebut akan diletakkan taplak berbentuk persegi dengan panjang sisi 45 cm. Berapa cm persegi luas permukaan meja yang tidak tertutup taplak? Oke, untuk yang nomor 3 ya. Jadi diketahui permukaan meja tadi berbentuk lingkaran ya dengan diameter 60 cm. Kemudian di atas meja diletakkan taplak persegi dengan panjang sisi adalah 45 cm. Ditanyakan berapa cm luas permukaan meja yang tidak tertutup taplak. Oke. Jadi luas yang tidak tertutup taplak berarti luas meja dikurangi dengan luas taplak tadi yang berbentuk persegi ya. Kita cari dulu luas meja ya. Luas meja berarti karena berbentuk lingkaran berarti pi kalikan r kuadrat. Ini tadi saya kurang teliti ya. Yang saya masukkan adalah 60. Padahal tadi 60 itu diameternya ya. Jadi diameternya 60 maka jari-jarinya setengah dari diameter. Berarti sama dengan 60 bagi 2 hasilnya adalah 30. Ini jari-jarinya ya 30. Kemudian kita masukkan karena jari-jari 30 itu bukan kelipatan 7, maka kita gunakan pi 3,14 ya. Jadi di sini 3,14 dikalikan 30 kalikan 30 atau 3,14 kalikan supaya lebih mudah ngitungnya 30 kali 30 ya. 3 kali 3 itu 9. Nolnya tinggal kita tempelkan 2 ya. 3,14 kalikan 900. Nah, hasilnya adalah 2826 cm persegi ya, itu luas mejanya. Kemudian kita hitung luas taplaknya. Karena berbentuk persegi maka luas taplaknya adalah sisi kali sisi ya. Panjang sisinya tadi adalah 45 cm, maka 45 kali 45 hasilnya adalah 2025 cm persegi. Sehingga untuk mencari luas meja yang tidak tertutup taplak berarti sama dengan luas meja dikurangi dengan luas taplak ya. 2826 dikurangi 2025 hasilnya adalah 801 cm persegi. Jadi luas permukaan yang tidak tertutup taplak adalah 801 cm persegi ya. Itu untuk penjelasan soal nomor 3. Kita lanjutkan ke soal berikutnya yakni soal nomor 4 ya. Untuk soal nomor 4 di sini ada sebuah lapangan berbentuk lingkaran seperti gambar di samping ya. Jadi ini jari-jarinya 35 meter ya berarti. Kemudian jika Dimas berlari mengelilingi, ini bukan taman ya, lapangan kok jadi taman. Jika Dimas berlari mengelilingi lapangan tersebut sebanyak 2 kali, berapa meter panjang lintasan yang telah dilalui Dimas? Oke, untuk yang nomor 4 langsung saja kita simak penjelasannya sebagai berikut. Jadi diketahui jari-jari lapangan 35 meter. Dimas mengelilingi lapangan sebanyak 2 kali. Ditanyakan berapa panjang lintasan yang dilalui Dimas?
Oke, berarti kita tentukan dulu keliling dari lapangan. Keliling berarti 2 dikalikan pi kalikan r karena jari-jari yang diketahui ya. Karena jari-jarinya tadi adalah kelipatan 7, maka kita gunakan pi-nya 22/7. 2 kali 22/7 kalikan jari-jarinya 35 ya tadi ya. Kita kalikan dengan 35. Ini kita coret, bagi 7 dapat 1, bagi 7 dapat 5. 2 kali 22 kali 5, 2 dikalikan 22 itu adalah 44, 44 kita kalikan dengan 5, hasilnya 220 meter. Nah, sekarang panjang lintasan yang ditempuh oleh Dimas, berarti keliling dikalikan dengan banyak putaran yang dilalui Dimas ya, berarti kelilingnya tadi 220 meter dikalikan Dimas berputar sebanyak 2 kali, berarti 220 dikalikan 2, hasilnya adalah 440 meter ya. Jadi panjang lintasan yang dilalui Dimas adalah 440 meter. Kita lanjut ke soal terakhir yang bagian B ya, nomor 5 untuk latihan ulangan pelajaran 3 paket 1 bagian B. Sebuah taman berbentuk lingkaran dengan panjang diameter 70 meter. Di sekeliling taman tersebut akan diletakkan kursi dengan jarak antar kursi adalah 20 meter. Pertanyaannya, berapa banyak kursi yang diperlukan? Dan yang kedua, jika biaya pembuatan setiap kursi adalah 175.000, berapa total biaya yang harus dikeluarkan untuk seluruh kursi di taman tersebut? Oke, langsung saja untuk yang nomor 5 ya. Jadi diketahui panjang atau diameter taman itu adalah panjang diameter taman bunga itu 70 meter. Kemudian di sekeliling taman akan diletakkan kursi dengan jarak antar kursi adalah 20 meter. Ditanyakan berapa banyak kursi yang diperlukan. Kemudian yang kedua, jika biaya pembuatan tiap kursi 175.000, total biaya untuk seluruh kursi itu berapa? Oke, kita tentukan keliling taman dahulu ya. Keliling itu rumusnya adalah pi kalikan diameter, karena yang diketahui tadi adalah diameter. Karena diameternya kelipatan 7, kita pakainya pi-nya 22/7. 22/7 kalikan 70 kita coret ya, bagi 71, bagi 7 dapat 10. 22 kali 10 hasilnya adalah 220 meter. Itu keliling taman. Maka banyak kursi yang diperlukan itu keliling taman dibagi dengan jarak antar kursi ya. Sama dengan 220 dibagi jarak antar kursinya tadi adalah 20 meter, berarti kita coret ya. 22 dibagi 2 hasilnya adalah 11 kursi. Jadi banyak kursi yang dibutuhkan itu adalah 11 kursi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, berapa biaya seluruh kursi? Nah, untuk menghitung biaya seluruh kursi berarti jumlah kursi dikalikan biaya tiap kursinya. Nah, jumlah kursinya tadi ada 11 ya di jawaban yang A, dikalikan satu kursinya tadi harganya adalah 175.000, berarti 11 kalikan 175 hasilnya adalah 1.925.000 ya. Jadi total biaya yang harus dikeluarkan untuk seluruh kursi di taman tersebut adalah 1.925.000 ya. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan ini. Tetap teliti dan hati-hati dalam mengerjakan ya. Sekali lagi terima kasih, dan silahkan apabila ada pertanyaan ataupun saran bisa dituliskan di kolom komentar. Dan apabila tidak ingin ketinggalan update terbaru dari kami, yang belum subscribe mungkin subscribe terlebih dahulu ya di channel Riva Nesta. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.